teman-teman, nama saya Sri Nur Hayati, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Halo, perkenalkan saya Umi Nur Rohmah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari IAIN Kudus. Hai, kalau saya Husnul Faizin, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Yang terakhir kalinya ada Misbah Nur Saifuddin, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar bersama loh. Namun dengan keadaan seperti sekarang ini, kita dianjurkan agar tetap di rumah aja. Kira-kira apa saja sih aktivitas teman-teman selama di rumah aja? Sebagai pelajar, tak lepas dari yang namanya belajar, ya kan? Pasti kalian di rumah juga memanfaatkan waktu dengan belajar. Kira-kira gimana sih proses belajar daring kalian selama ini? Seru nggak? Senang nggak? Atau bahkan membosankan? Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa bosan dengan adanya belajar daring, kalian jangan pernah risau. Di sini kami akan membagikan tips dan informasi mengenai bagaimana agar kita tidak bosan melaksanakan belajar daring. Nah, untuk tips yang pertama yaitu atur waktu sebaik mungkin. Jadi di sini teman-teman harus memanage waktu dengan baik ya. Kapan kita waktu untuk belajar, kapan kita waktu untuk bermain, kapan kita waktu untuk menghabiskan waktu dengan baca buku dan dengan aktivitas yang lain. Yang kedua, kuasai dirimu gaya belajar seperti apa. Nah, untuk gaya belajar di sini biasanya nih banyak teman-teman yang bisa belajar atau bisa menyerap informasi dengan keadaan yang tenang, keadaan yang sunyi. Ada juga teman-teman yang bisa menerima pembelajaran yaitu dengan mendengarkan musik atau mendengarkan video-video yang lainnya. Nah, jadi di situ teman-teman juga harus mengetahui bagaimana sih gaya belajar yang ada pada diri teman-teman seperti itu. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu memilih lokasi belajar yang tepat. Memilih lokasi belajar yang tepat ini saya contohkan misalkan di minggu yang pertama teman-teman melakukan belajar di dalam kamar. Nah, untuk minggu kedua teman-teman melakukan belajar mungkin di taman atau di teras rumah. Jadi kita memiliki suasana yang baru sehingga kita semangat untuk belajar. Yang keempat, tips yang keempat yaitu siapkan alat-alat penunjang pembelajaran. Nah, karena di sini pembelajarannya secara daring, tentunya teman-teman membutuhkan seperti HP, terus kuota itu juga menjadi hal yang paling penting. Terus jangan lupa catat hal-hal yang penting dan teman-teman juga perlu mempersiapkan buku dan ballpoint atau alat tulis yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu tidak perlu dipikir terlalu berat. Nah, di sini kan biasanya kalau kuliah daring identik dengan guru-guru memberikan tugas kepada kita ya. Nah, kita jangan pernah risau karena banyak tugas dan lain sebagainya, tugas ini berat. Kita lakukan saja apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Dan perlu diingat bahwasanya guru itu memberikan tugas kepada kita sesuai apa yang kita mampu. Tidak akan guru itu memberikan tugas yang kita tidak bisa. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan karena kita dirasa mampu oleh guru-guru kita, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu sediakan waktu untuk menghibur diri. Nah, untuk waktu yang menghibur diri ini adalah salah satu waktu yang penting. Karena apa? Karena ini adalah
bertujuan untuk merefresh otak kita kembali. Jadi setelah kita berpikir, setelah kita belajar, kita perlu refreshing sejenak. Mungkin refreshing ringan karena kita sedang di rumah aja, maka kita bisa melakukan dengan cara bermain game online, sering berkomunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan otak kita itu menjadi fresh kembali seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa tips agar kita tidak merasa bosan dalam daring. Nah, pada kesempatan kali ini kan lagi berada di bulan Ramadan. Jadi selain kami menge-share, memberi informasi kepada teman-teman mengenai tips agar daring tidak membosankan, kami juga mau menjelaskan mengenai bagaimana tips agar kita tidak merasa ngantuk pada saat aktivitas di bulan Ramadan. Untuk tips yang pertama yaitu adalah perbanyak berdiskusi. Nah, perbanyak berdiskusi ini kita bisa aplikasikan, kita bisa mengikuti diskusi ataupun seminar-seminar online yang sekarang lagi tenar-tenarnya, lagi booming-boomingnya mengenai diskusi dan seminar online. Yang kedua adalah cukupi kebutuhan tidur kamu. Nah, untuk kebutuhan tidur ini kita meminimalisir atau meminimkan waktu begadang di malam hari agar di siang harinya nanti kita bisa lebih fresh dan menjalankan ibadah bulan puasa. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu adalah ganti pemandangan. Ganti pemandangan di sini adalah untuk teman-teman yang sering berada di depan layar komputer maupun di depan layar ponsel beberapa menit, itu teman-teman juga harus mengalihkan pandangannya ke pemandangan yang lain. Nah, di situ kita terapkan atau kita bisa lakukan setiap 20 menit sekali kita mengalihkan pandangan kita dari komputer ke pandangan yang lain. Agar apa? Agar mata kita itu lebih fresh kembali seperti itu. Untuk yang tips selanjutnya adalah minum air yang cukup pada saat sahur. Nah, minum air yang cukup ini kita bisa terapkan dengan rumus 242, yaitu 2 gelas saat berbuka, 4 gelas sepanjang malam, dan 2 gelas pada saat sahur. Maka kebutuhan akan hidrogen yang ada dalam tubuh kita itu akan terpenuhi. Untuk yang selanjutnya adalah cari sinar matahari. Nah, mengapa sih kita kok disuruh untuk berada di ruangan yang terang, atau katakanlah kita bisa mencari arahnya sinar matahari, karena di situ nanti akan mempengaruhi seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Apabila cahaya sedikit yang ditangkap oleh mata kita, maka mata kita akan merasa nantinya akan redup dan menjadi ngantuk seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kalinya adalah tetap berolahraga ringan. Tetap berolahraga ringan ini teman-teman bisa melakukan dengan cara jalan kaki mungkin di sekitar rumah, terus dengan senam yang ringan, pemanasan, ataupun olahraga kecil lainnya yang bisa kita laksanakan di tengah-tengah bulan Ramadan ini, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita tidak ngantuk pada saat aktivitas di bulan puasa. Untuk terakhir kalinya kami ucapkan terima kasih ya teman-teman udah mau menonton video kami hingga selesai. Nah, kami tunggu kritik dan saran dari teman-teman agar kita bisa berkarya lebih baik lagi dari yang sekarang. Sampai jumpa teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Bye.